mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 5 Juni 2021 bersama saya, Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru kita dengarkan melukiskan bagaimana Yesus mengingatkan umat bila orang berkuasa dan memiliki kedudukan, bisa saja terjadi bahwa ia bisa berbicara baik-baik, berdoa dengan indah, tetapi memeras orang kecil dan tak berdaya. Orang bisa berbela rasa terhadap sesama bila sama-sama berkecukupan, tetapi sulit sekali membela kepentingan orang yang tidak berdaya dan miskin. Mengasihi orang yang baik dan yang bisa membalas budi itu tidaklah sulit. Mencintai orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, itu barulah tanda sungguh cinta. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya contoh dari kenyataan hidup. Seorang janda yang mempersembahkan miliknya itulah yang melakukan ibadah sesungguhnya. Orang yang mempersembahkan kelebihannya itu tidak berbuat banyak. Allah tidak menilai apa yang dibawa orang, tetapi menilai kasih yang mendasari persembahan yang dibawanya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita mengembangkan kerelaan kita? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa perlakuan kita terhadap sesama mestinya menjadi wujud dari keyakinan iman kita akan Allah. Perilaku, budi bahasa, dan perlakuan terhadap sesama menjadi cermin hati, pikiran, dan perasaan kita juga. Perlu ujian terus-menerus agar kesesuaian antara yang lahir dan yang batin itu sungguh terjadi, karena Allah mampu melihat kedalaman hati kita. Penegasan Yesus ini perlu disadari oleh semua orang beriman yang mau jujur dengan dirinya sendiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan,
Kami sungguh bersyukur atas anugerah dan rahmat yang Engkau senantiasa limpahkan dalam hidup kami. Ajarilah kami memiliki cinta dan kasih yang besar untuk mau dan rela berbagi, memperhatikan mereka yang sungguh membutuhkan uluran tangan kasih-Mu melalui kehadiran kami. Semoga kami semakin rendah hati dan semakin mau berbagi, terutama kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, segala niat baik kita, rencana-rencana yang kita susun dan akan kita jalankan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.